Parunya ya, bener-bener definisi paru-paru basah. Mungkin karena emang ditipenya gini ya, tuh bumbunya bumbu basah mungkin. Yo, assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner, channel yang sangat disayangi UMKM dan juga usaha influencer. Balik lagi sama gue Hanif di konten Set Food. Ya, di edisi Set Food kali ini gue menemukan lagi salah satu tempat makan ya. Ini dia menjual nasi kulitan gitulah. Yang menarik perhatian adalah karena ratingnya, cuy. Ratingnya itu 2,6 dari 100 lebih yang review. Kita langsung bacain aja gitu ya komen-komennya. Ini ada yang komen katanya, maaf, saya baru mengirim kritik sekarang setelah lama. Tetapi tiba-tiba ini muncul sehingga saya langsung menuliskannya. Buset. Baru inget deh, kayaknya gue tuh review makanan gak enak dah. Di waktu saya beli, nasinya sudah berbau dan rasanya aneh. Sehingga telur ikutan berbau karena nasi dengan telur dicampur. Mohon diperhatikan apakah ini nasi baru atau enggak. Maupun apakah ada bumbu yang membuat ini jadi aneh. Karena meskipun nasinya panas, rasanya asam kecut, ada gronjal-gronjal di mulut. Terus dicampur jadi satu. Ini dia kayak gue kemarin review makanan apa ya gue? Kayak kemarin gue review makanan gak enak dah. Oh iya, gue review nih beli nasi kulit kemarin. Nih ada komen lagi ya. Maaf, daging ayamnya kemarin basi. Masih sopan sih ya. Kulit gak ada crispy-crispy-nya, yang ada alot. Daging filet entah apanya, sepertinya adonannya masih lengket-lengket, aneh gimana gitu. Tingkatkan lagi untuk sekarang, it's totally not recommended. Oke lah ya. Nah, di sini gue pengen ngebuktiin apakah komentar-komentar tersebut sesuai dengan yang dikomenin gitu loh. Dan apakah makanan ini ada improvement. Kita cobain aja, gue udah pesen beberapa menunya. Kita coba dari menu yang pertama. Oke, menu pertama yang udah gue pesen di sini ada nasi kulit X filet ayam. Jadi dia mengkolabkan menu-menunya sendiri gitu ya. Ini harganya 27.000. Jadi di deskripsinya aja kolaborasi nasi, kulit ayam garing, serundeng gurih, potongan dada ayam tanpa tulang, dan sambal bawang gitu ya. Jadi dia, gue pengen bikin collab nih. Collab antar menu-menu gue sendiri, antara ayam dan kulit. Ya nggak apa ya, terserah penjual ya guys ya. Nah, tapi sebelum kita cek makanannya, gue pengen minum dulu. Dan sini udah ada yang nitip nama gelas ya. Ini ada yang komen dari si Y3TB252. Kata dia, bang, pakai nama Aing dong, TB. Gue ngikutin YouTube lo dari Set Food episode 3 nasi kebuli tuh. Dan sepanjang gue ngikutin YouTube lo, penilaian yang lu katakan ke makanan itu memang benar-benar mewakilkan lidah mayoritas. Ngeri banget bahasanya. Makanya gue betah nonton lu. Mayoritas apa gue? Emangnya gue wakil rakyat? Yuk, kita minum bersama TB. Yuk, bismillah. Ini gue tutup soalnya nih dari brand. Yuk, bismillah. Akan kubah undang-undang. Oke, di sini jelas saya dapat ayam file yang ukurannya kecil dan ini nggak tahu ya. Kayak warnanya masih agak putih nih tepungnya nih. Nah, ini ayamnya kelihatan emang kecil, nasinya juga nggak begitu banyak, serundengnya juga dikit. Dapat kol goreng, dapat 2 helai. Terus abis itu, oh enggak, 3 deh, satunya gini nih, copot. 2/4. Terus ini dapat kulit ya. Kulitnya juga dikit dan kecil. Tuh. Dapat 3. Dan ini, nah ini yang menurut gue unik. Dia bilang sambal bawang real. Tuh, bawang ya. Kayak bisa lihat, gue baru pertama kali lihat sambal bawang, bener-bener bawang putihnya tuh. Ya Allah, cuman dicop gini, cop kasar. Dan kelihatan cabenya tuh dikit banget coy. Bener-bener kayak bawang putih doang tuh. Ya udah lah ya, kita cobain lah ya. Kita coba kulitnya dulu lah ya. Kita tes karena dia jual nasi kulit. Nih. Kulitnya sih kelihatan tidak ada bulu-bulu perindu. Jadi harusnya sih aman ya. Cobain. Yo mari. Katanya sih kulitnya alot ya. Coba bismillah. Kulitnya enak. Makan dulu, muntah belakangan. Tapi nggak muntah. Kulitnya enak. Nggak alot. Garing. Bumbunya gue suka. Asinnya pas. Coba kita makan dada ayamnya. Ini dada ayamnya ya. Sumpah kecil banget dah. Kita buka.
file deh, jadi boneless juga. Jadi nggak ada tulang-tulangannya. Coba gue makan langsung aja. Katanya lembek-lembek nggak jelas, tepungnya nggak matang. Cobain. Makan dulu, muntah belakangan. Gue bingung rasa ayamnya dah. Kok bisa asem banget ya? Sumpah. Lama-lama bau. Lama-lama bau ya. Anjir. Sumpah. Gue baru pertama kali makan ayam asem banget. Jadi kayak kunyahan pertama rasanya masih ngawang nih guys. Jadi kayak plain gitu ya. Gue gak bisa nangkep aroma bumbunya gitu. Gak kayak kulit. Kulit kan kayak enak nih ada aroma-aromanya. Tapi ini kok plain ya? Iya ada asinnya. Kok lama-lama asam tuh keluar. Terus baru keluar tuh bau. Kayaknya ayamnya ayam lama ya guys ya. Cobain sambal bawangnya ya. Gila ayam tiren kali ya. Tirennya tiren sungkar lagi. Anjay. Yuk kita tuang dulu ya. Kita pakai nasi ya. Ya Allah bawang putih semua guys tuh. Seriusan guys, bawang putih semua guys. Sambalnya tuh cuma segelintir, ya. Minoritas nih sambal di sini. Bawang cabe. Coba ya langsung kita makan sama kulit sama nasi. Kita uak-uak. Nasinya udah lembek nih. Yuk mari bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Udah mah bawang putih doang. Wasin. Sumpah, sambelnya. Bawang putihnya masih crunchy, masih krenyes. Aroma sambelnya tipis, rasa sambelnya juga tipis gitu ya. Bener-bener kayak aroma bawang putih dan asin. Gila mood gue langsung wuss. Karena bener-bener real bawang putih guys. Udah lah kita makan sama kol goreng aja ya. Gue yang demen asin aja bilang ini asin banget sambelnya, nggak bohong. Yang oke kulitnya doang. Semoga kalau kol goreng sih nggak mungkin gagal ya. Nasinya sih nggak ada banyak-banyak atau berair nggak jelas dan nggak bau ya. Yuk, mari. Kalau dibilang set food apa enggak, gue bisa bilang set food ya. Karena ayamnya nggak kemakan. Yang kemakan di sini cuma nasi, kol goreng, sama kulitnya. Kulitnya bisa gue bilang enak. Sambelnya sumpah nggak masuk akal anjir. Masa sambal bawang, bener-bener bawang dicacah doang. Oke, masih ada menu berikutnya. Kita cobain menu berikutnya. Oke, menu berikutnya yang bakal gue cobain di sini ada fried rice spicy tuna. Ini bisa pilih level, tapi gue tadi nggak pilih ya levelnya. Gue minta ya udahlah terserah lu, terserah penjualnya lah mau ngasih level berapa gitu ya. Ini harganya 30.000, deskripsinya adalah, wah ini pakai bahasa Inggris loh orangnya. Rice, egg, seafood bakso, oh bakso ikan kali ya. Tuna, terus ada special seasoning sama ada crackers. Nah kalau gue lihat di fotonya, gue sempet bingung tadinya mana nasinya gitu ya. Ternyata di foto dari atas cuma nasinya ditutup kerupuk. Cuman kalau kerupuk di sini kan crackers yang di foto kan adalah kerupuk udang ya. Kenapa dikirimnya rengginang kaum pelangi? Tuh maksudnya rengginang ini ya, orang yang demen warna-warni gitu loh. Tuh. Oke, di sini nasinya ya, 30.000. Nggak banyak ya guys ya. Terus nasinya juga bukan yang proper buat nasi goreng, karena itu. Ini nasinya tuh lembek. Dikasih ada jagung, ada irisan cabai rawit ya, ada mix veggie lah ya, ada wortel gitu loh. Kita cobain dulu lah ya. Tapi jujur gue nggak bisa ngeliat daging tunanya atau apa ya. Cuman amis-amisnya tuh amis-amis ikan asin ya guys ya. Cobain dah. Tulisannya juga ada bakso seafood. Gue ngeliat bakso seafood ya. Masih tukang sayur kali ya. Yuk mari. Suapan besar tanpa ragu, makan dulu muntah belakangan. Let's go. Jadi emang kayak ada aroma amisnya gitu ya guys ya. Ada aroma amisnya. Tapi gue jujur gak bisa melihat tunanya dengan jelas gitu ya. Kayak ada, wah ada serat-serat tuna atau apa. Jadi yang dapat di sini adalah tuna ini. Maksudnya adalah aromanya. Jadi ini nasi goreng yang melalui proses pengasapan. Gitu ya. Dia cuma disemprot. Push, aroma tuna. Tunanya gak ada guys. Tuh.
Kagak bisa lu lihat, jadi lu hanya bisa merasakan tanpa bisa melihat. Cobain ya, lagi. Dan ini tuh nggak ada aroma-aroma bawang kayak nasi goreng seharusnya, lebih ke rasa asin, pedas dari rawit, ya sama aroma amis tuna. Sama aroma amis, yuk mari. Nasi lembek. Tapi yang mau gue apresiasi adalah telurnya bagus. Tuh. Selalu ada nilai positif ya. Gue cari-cari. Coba telurnya. Luar biasa, ini telur terenak yang pernah gue coba sih. Kenapa gue bisa bilang telur terenak? Karena gue menikmati ini di saat gue mencoba makanan yang gak enak gitu. Jadi kayak ini penolong aja. Kalau makan telur biasa, disandinginnya sama nasi goreng biasa, ya udah. Telur dah telur gitu. Kayak ini kayak penyelamat. Telur terenak di dunia. Cobain rengginang. Beda nih, rengginang pelangi nih. Yuk, cobain ya. Apakah letoy? Yeah. Warnanya doang ya, pelangi, tapi dia nggak letoy ya. Jadi masih crunchy dia. Kayak kerupuk biasa, tapi cosplay rengginang. Rasanya tuh nggak kayak rengginang guys, asli. Terus biasanya nggak kayak rengginang. Kenapa gue tahu? Soalnya di rumah gue stok rengginang. Emak gue sih. Ini rasanya kayak kerupuk biasa. Makanya mungkin ya, gue rubah dikit biar variasi gitu. Oke, menurut gue yang ini sih masih bisa ketelan gitu ya, walaupun asin, dan gue sebenarnya agak kurang suka dengan aroma. Ya kayak nasi gorengnya masih kayak kurang bumbu gitu ya, jadi cuma kerasa asin, amisnya terlalu mendominan, nggak ada baso gitu ya kayak yang di-mention. Tapi masih bisa ketelan lah ya dibandingkan menu pertama, aneh banget ayam asem. Nah, berikutnya ada menu yang menurut gue cukup menantang ya. Kita coba pesan menu di sini yang menunya tuh di sana large di menunya, coy. Kita cobain menu berikutnya. Menu berikutnya yang sudah saya pesan di sini ada nasi kulit sama paru large. Ini harganya 39.000. Kalau gue baca deskripsinya, kolaborasi nasi putih, kulit ayam kriuk, serundeng gurih, potongan paru berbumbu lezat, ukuran ukuran besar, sambal matah atau sambal bawang pedas. Oke. Ini gabungan sambal bawang dan sambal matah ya. Jadi bener-bener bawangnya pun mentah kayak gitu. Bawang mentah, jadi sambal matah bawang. Dia ambil kalimat-kalimat terakhirnya tuh. Matah sama bawang. Bawang mentah. Bawang doang guys, nah. Mantep banget dah nih. Ciri khas lah. Personal branding anjay. Coba kol goreng dulu deh pemanasan ya. Yuk, mari bismillah kol goreng. Nggak sehat gue. Kol goreng terenak di dunia guys. Kulit pemanasan ya. Ini selama nggak diserok bawang putihnya. Mungkin kalau lu pecinta bawang putih garis keras demen kali ya. Ini karena gue nggak demen kalau bawang putih doang. Kalau sambal bawang gue demen deh, kalau bawang putihnya doang gini mah. Ini cocol aja ya. Yuk mari. Kulit pemanasan. Kulitnya makan nih. Gila, gue cocol doang aja sama bawang putihnya. Nusuk, sumpah. Nasi sama serundeng. Sebenarnya kulitnya, nasinya, serundengnya tuh enak sumpah. Dia pakai serundeng kelapa yang manis gitu. Jadi ketemu kulitnya yang gurih. Ini tuh jadi kayak perpaduan yang oke. Gue suka. Manis, gurih, kriukannya. Gue kalau suruh makan nasi serundeng sama kulitnya, misalnya ini orang jualan ya, kalaupun gue terpaksa untuk beli dan hanya dia yang buka di dunia ini, gue akan beli nasi serundeng sama kulitnya sih. Nah, sekarang kita pengen cobain parunya nih. Ini definisi paru-paru basah sebenarnya guys. Nih kalian bisa lihat ya. Parunya ya bener-bener definisi paru-paru basah. Mungkin karena emang ditipenya gini ya. Tuh bumbunya bumbu basah mungkin. Ini tebel-tebel gini parunya tuh. Ya. Sebenarnya sih gue demennya lebih ke paru kering ya. Atau paru-paru yang kalau maupun parunya kenyal tuh paru yang kayak di sate paru tuh kan. Sate paru di tempat-tempat soto seger. Soto Boyolali. Tapi kalau yang basah begini gue kalau nggak kurang cabai dan atau nggak dioseng-oseng bumbu oseng gitu. Ngeliatnya agak kurang sih ya. Kita cobain dulu dah. Jujur, gue tidak tersugesti sama sekali sama makanan-makanan rating rendah selama set food ya. Kayak
apapun makanannya gue akan mencoba makan dengan lahap, as long as dia aromanya tuh tidak mencurigakan. Tapi ini kayak bener-bener masih aroma paru, guys. Jadi kayak nggak ada aroma bumbunya ya. Demi Allah masih amis paru. Wah, gue kalau udah aroma gue skip sih ya. Gila aromanya. Kayak lu lagi ke pasar nih menuju ke tempat daging lewat bumbu. Jadi kayak perbatasan aroma bumbu, aroma apa tuh namanya pedagang bumbu sama aroma station buat bagian-bagian daging nih. Nah, transisinya itu nih aroma parunya nih. Tuh, aroma pasar tradisional banget ya. Boleh ya guys ya, bismillahirrahmanirrahim guys. Makan dulu muntah belakangan. Waduh, gue paling gak bisa nih yang gini nih kalau udah aroma nih guys. Karena biasanya penciuman gue tuh akurat, sumpah. Yuk, bismillah. Sumpah, agak bohong gue. Pertama, teksturnya lembek banget ya. Kan gue expect kalau makan paru tuh kan masih kenyal gitu ya guys ya. Masih kayak, dia tuh agak kayak daging gitu kan kalau dibikin gak kering. Apalagi ini kan tebel kalau udah lihat dari looks, aduh gue masih mual. Tapi pas dikunyah tuh lembek, basahnya tuh basah kental, tapi kagak ada rasa bumbunya anjay. Bener-bener kayak aroma paru, sumpah. Karena gue expect dengan dia basah begini tuh ada cita rasanya, entah itu aroma ketumbar, salam, serai. Makanya gue bilang kalau paru-paru model begini ya harusnya dibikin oseng aja, oseng pedas paru gitu loh, itu akan lebih mantep. Gila, sumpah. Definisi paru basah sebenarnya ya. Aduh. Ayo langsung enak gue. Oke, gue ada pesan satu menu terakhir, kita cobain menu terakhir. Menu terakhir yang bakal gue makan di sini ada 3 slice pisang tanduk goreng tepung crispy bercampur wijen yang gurih, harganya 25.000. Pisang goreng masa nggak enak, nggak mungkin dong. Yuk mari. Ini wijennya lengkap. Harusnya juga ini garing, cuman karena pengiriman. Yuk, skuy. Pisangnya manis, kerasa kalau ini bukan manis gula. Terus kayak pakai margarin juga dia. Abis itu, gue maklumin ini mungkin kulitnya nggak garing karena pengiriman, panas, ditutup, jadi dia soggy gitu ya. Tuh. Apalagi ini kan ini dikasih kayak kertas minyak, mungkin meresap juga. Jadi kegaringannya tuh berkurang karena ini ditaruh di atas kertas gitu loh. Tapi nggak ada yang aneh-aneh sih, pisangnya menurut gue aman gitu ya. Wijennya juga cukup merata. Kesimpulan saya, orang ini daripada kulit X ini X ini gitu ya. Kolaborasi lu gagal semua. Mending ya, saran dari gua, nasi kulit X pisang goreng. Enggak. Jadi jual nasi kulit, nasi serundeng, gak usah pakai sambal lu jelek. Ya, ganti aja apaan gitu ya. Maksudnya, kalaupun gak ada sambal, ya maksudnya gini, saran saya ya, kan pembeliannya banyak nih. Beli blender, kalau nggak beli ulekan. Ketahuan nggak ada ulekan, makanya jadi begini. Beli ulekan atau beli blender, sambal bawangnya benerin, jual nasi kulit, X pisang goreng. Jadi abis makan nasi kulit langsung nge-dessertnya pisang goreng gitu loh. Jangan dikolep-kolepin paru. Paru lu gitu. Jadi kolepin ayam lu asem. Udah, itu dah saran dari gua dah. Oke, segitu aja lah video gua kali ini. Kalau kalian punya rekomendasi makanan menarik ataupun yang set food maupun good food gitu ya, bisa kirim aja ke email di mamangkuliner.business@gmail.com. Thank you banget buat kalian yang udah kirim email ya ke email gua. Tentu rekomendasi dari kalian akan dikurasi terlebih dahulu mana yang menarik untuk dinaikkan ke konten Mamang Kuliner. Oke, segitu aja. Jangan semangat, tetaplah bersedih, teruslah bernapas walaupun Anda nggak berguna. Bye.